dapat wader juga nih bonus. Ini sampai kayak gini. Kota Batu, selain dikenal sebagai penghasil apel terbaik, ternyata memiliki hasil pertanian lain yang cukup diandalkan, yaitu buah kesemek. Udah sampai ya, Pak? Oke, kita matiin dulu. Sekarang saya sudah sampai di Dusun Junggo, Kota Batu. Mau panen buah-buahan yang memang tidak tumbuh di sembarangan tempat. Pas banget nih. Tuh, di belakang saya sudah ada buah-buahan yang sudah menguning, artinya sudah siap untuk dipanen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak! Warga Dusun Junggo mengenal pohon kesemek sejak zaman kolonial Belanda yang tumbuh secara alami di antara perkebunan warga. Jadi kalau panen buah kesemek itu langsung dipanjat nih di pohonnya. Nggak perlu pakai gala. Nah, terus membutuhkan keranjang dan juga tali ini supaya buah yang dipetik itu bisa langsung dimasukkan ke keranjang supaya buahnya itu juga tidak hancur. Kan kalau dilempar ke bawah nanti sayang ya hancur. Pak, ini udah bisa ditarik. Oke. Buah kesemek dari Dusun Junggo dikenal karena ukurannya yang besar dibanding dari daerah lain. Bahkan memiliki diameter hingga 7 cm. Sekarang saya juga mau ikutan naik nih. Nggak afdol rasanya kalau nggak metik langsung buahnya. Nggak enak nungguin di bawah doang. Tunggu ya, Mas. Saya mau manjat dulu. Aduh, enaknya dari mana ini ya? Pak, tolong, Pak! Wah! Mantap juga nih. Untungnya, kesemek bertipe pohon dengan banyak cabang. Jadi mempermudah saya saat memanjatnya. Bentar, Pak. Pohon ini berusia lebih dari 30 tahun. Bahkan pohon kesemek tertua di desa ini berumur lebih dari 75 tahun. Nah, kalau kayak gini kan enak nih, duduknya udah nyaman. Udah PW ya, Pak? Oke, sekarang kita tinggal metik-metikin buahnya yang ada di sekitar. Karena ini sebenarnya banyak banget yang udah bisa dipanen. Pohon kesemek hanya berbuah 1 kali dalam setahun. Beruntung, saya datang ke tempat ini di waktu yang tepat saat musim buah akan berakhir. Oh, kayak gini nih isinya nih. Coba ya, Pak. Enak banget. Manis banget loh, Pak. Beneran. Ini rasanya manis banget. Kayak mangga. Selain berukuran besar, kesemek dari Dusun Junggo juga dikenal karena rasanya yang manis. Menurut para petani, berkah tersebut karena pengaruh ketinggian lahan yang mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Nah, ini dia nih. Kesemek yang bisa dipanen tuh yang bentuknya seperti ini. Warnanya masih kekuningan dan masih keras kalau dipegang. Nggak lembek seperti yang ini. Kalau yang ini tuh sudah matang di pohon dan biasanya ini nggak langsung dijual. Justru ini malah dibuang ya, Pak ya? Iya. Kecuali ada pesanan khusus. Nah, kalau yang ini itu nantinya akan melalui proses pengolahan dulu baru bisa dikonsumsi. Rata-rata kesemek yang dipanen dari Dusun Junggo adalah buah organik, karena tumbuh secara alami tanpa bantuan pupuk buatan. Oke, aman sudah. Wah,
akhirnya. Tadi saya udah bingung gimana cara turunnya. Tapi untuk turun ke bawah ini memang harus lebih hati-hati karena takutnya merosot langsung ke bawah. Untungnya tadi sambil dipegangin juga. Memang untuk panen buah kesemek butuh perjuangan. Cara mindahinnya juga harus satu-satu seperti ini supaya buahnya itu tidak pecah. Jadi buah kesemek itu butuh perlakuan khusus. Dia nggak jauh beda lah ya sama manusia. Butuh perhatian juga ya Pak. Iya. Biar dia nggak rusak. Buah yang cacat atau rusak akan mengurangi harga jualnya. Udah kumpul semua ya di sini. Yuk kita langsung angkat aja Pak. Wah! Buah-buah ini harus segera diangkut supaya tetap segar ketika sampai ke pembeli. Dah, aman. Nih buah kesemeknya sudah siap untuk dibawa, tapi memang bawanya harus pakai ATV. Tadi Pak Budi bilang jalurnya agak susah. Jalurnya susah. Makanya saya juga penasaran seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak. Oke. Langsung saja kita gaskeun. Inilah alasan kenapa kami mengangkut hasil panen menggunakan kendaraan jenis all-terrain vehicle atau yang sering disebut ATV. Jalur yang dilalui ini melewati sungai. Tapi memang sungainya tidak terlalu dalam, jadi masih bisa dilewati oleh ATV. Semakin jauh, jalur yang kami lewati semakin menantang. Putaran gas yang pas dan keseimbangan badan jadi kunci dalam mengendarai ATV. Meskipun menggunakan 4 roda, tapi ketika salah perhitungan, kita juga bisa jatuh. Jalan yang kami lalui cukup bervariasi, mulai hutan pinus, kebun sayur, sampai tebing dan puncak bukit. Dengan pemandangan yang memanjakan mata, rasa lelah saya menjadi tidak terasa. Buah yang masih setengah matang tidak bisa langsung dikonsumsi karena mengandung getah yang menimbulkan rasa sepat. Nah, ini berarti disortir dulu, Pak? Iya, habis disortir kita masukkan kapur dulu ke air, habis itu direndam. Oh, jadi ini nanti direndam ke air kapur ya? Iya dulu. Buat air kapur dulu. Oke. Masukkan air kapurnya, Mbak. Ini dimasukin semua ke sini, Pak? Semua, nggak apa-apa, Oke. semua. Salah satu cara menghilangkan rasa sepatnya yaitu direndam di air kapur. Sekarang saya lagi bikin air kapur. Jadi nanti buah kesemeknya ini direndam selama 3-4 hari di air kapur. Itu untuk menghilangkan getahnya. Jadi nanti kalau dikonsumsi lebih enak ya? Iya. Menurut cerita yang beredar, memeram kesemek menggunakan air kapur ditemukan secara tidak sengaja. Pada zaman Belanda, buah ini jatuh pada cairan kapur yang banyak digunakan untuk membangun rumah. Setelah beberapa hari, buah tersebut kemudian diangkat. Saat digigit, rasanya berubah menjadi manis. Nah, kalau sudah direndam bentuknya seperti ini. Jadi kapurnya itu menempel di buahnya. Bisa langsung dikonsumsi. Ini namanya buah genit, Mbak. Buah genit? Iya. Waduh, jadi nggak cuma orang doang yang genit. Buah juga bisa genit. Di Batu ada lagi kesemek yang namanya kesemek glowing, nggak pakai kapur. Oh. Kesemek dijuluki buah genit karena penampilannya yang selalu bersolek tepung putih mirip bedak. Nih, kelihatan jelas banget perbedaannya yang sudah direndam kapur dan ini buah glowing. Jadi ini buah genit, ini buah glowing. Saya pengen glowing juga dong, Pak. Bisa nggak, Pak? Bisa. Ikut direndam juga. Ya. Buah kesemek glowing ini menjadi ciri khas Kota Batu karena adanya cuma di Batu dan udah bisa langsung diolah. Sekarang saya penasaran nih, kalau diolah kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dingin-dingin kayak gini, enaknya tuh memang kita masak bareng-bareng.
Pas banget nih, di depan saya sudah ada bumbu-bumbu masakan, sudah ada ikan dan juga perapian lagi dibuat. Karena abis ini saya akan bikin pepes ikan campur dengan buah kesemek. Kombinasi masakan ikan dengan buah sering dilakukan untuk memperkaya rasa. Nah, buah kesemeknya kalau sudah dikupas seperti ini, tinggal dipotong-potong kecil-kecil kayak bentuk dadu. Pak, ini saya pinjam dulu ya. Cincang semua bahan dan bumbu, lalu campur dengan ikan yang sudah dibersihkan. Sekarang bungkusannya udah ada banyak, waktunya kita bakar. Untuk mematangkan pepes kesemek, kami menggunakan bara api. Panggang sampai daun berubah warna dan harus segera dibalik ketika sudah menghitam. Nih aromanya sudah wangi. Berarti artinya sudah matang. Karena kelihatan juga nih dari bentuk daunnya udah keriput-keriput terus gosong. Jadi artinya ikan di dalamnya juga sudah matang. Kita angkat aja yuk. Mas, sini mas, udah matang ini. Pepes matang, nasi juga datang. Lengkap sudah menu santapan siang hari ini. Yo, cobain nih mas. Aduh, ini masih panas. Enak loh, ini rasanya gurih. Terus beneran kesemeknya itu meresap ke ikannya, jadi rasanya semakin manis. Ada gurih, ada manis. Cuma sayangnya ini pedesnya kurang berasa nih. Iya. Buat pecinta pedes. Cabenya kurang banyak. Coba sekarang kita cobain kesemeknya. Enak banget. Tinggal nambah nasi. Masih makan yang banyak. Ambil. Kesemek ini merupakan buah yang rendah kalori ya. Jadi kalau makan buah kesemek itu cocok nih. Pas lagi dingin-dingin kayak gini, perut jadi auto kenyang. Kenyangnya jadi lebih lama. Karena makan ini. Enak. Walaupun saya datang di penghujung musim, tapi saya masih merasa beruntung karena bisa nyobain buah kesemek. Apalagi setelah berinovasi dengan mengolah buah kesemek dijadikan pepes kesemek. Apalagi rasanya juga luar biasa enak ya ternyata ya. Di luar prediksi ini loh. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kali ini saya bisa nyobain megang banteng.